Angela mendesis ringan saat dia mencoba menggerakkan tubuhnya. Seluruh persendiannya terasa remuk, dan sepertinya tenaganya pun hilang entah kemana. Rasanya sudah seperti perawan yang baru saja melakukan malam pertama. Oh Lord, keluhnya samar dalam kondisi berbalut selimut putih. Matanya belum saja terbuka, tapi kesadarannya sedikit muncul karena bunyi ponsel yang terus berdering. Tangan Angela mencoba meraba ke permukaan ranjang, tapi dia tak menemukan bedah pipi miliknya. Akhirnya dia memaksa membuka matanya sedikit. Dia menyipit dan mendongak ke arah nakas di samping ranjang, kemudian menarik tubuh lelah dan remuknya itu untuk mendekat, lalu mengambil ponselnya di sana. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak dia kenal pun terpampang di sana. Siapa sih? Gumamnya. Angela malas mengangkat, tapi sering itu tak kunjung berhenti. Bahkan ketika panggilan tak terjawab berakhir, layar kembali menyala. Nona, saya Diego. Tuan Muda Aaron ingin menelpon. Notif itu sudah muncul di bagian atas layar ponsel Angela. Segera Angela menelpon balik. Benar saja suara kecil di sana langsung menyambutnya. Mama, apa benar Mama sedang tidak bisa pulang? Tanya Aaron. Kedua mata Angela terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Setelah mendengar pertanyaan Aaron, dia bingung harus menjawab apa. Diedarkan pandangan, ini masih di kamar Lucio. Dia juga rasanya akan sulit untuk berjalan. Lalu, di mana Lucio? Pikirnya saat ini, tak mendapati pria itu di dekatnya. Halo Ma, Mama baik-baik saja. Suara Aaron kembali menyapa dan terdengar cukup mengkhawatirkannya. Iya sayang, kamu di mana? Sahut Angela. Aku bersama Paman Diego. Katanya Mama sakit lagi, terus menginap di tempat dokter yang kemarin memeriksa Mama. Perkataan Aaron bertepatan dengan Lucio yang keluar dari kamar mandi. Pria itu terlihat sudah segar, dengan rambut setengah basah. Badan kekar itu pun masih berbalut bedruk mendekat ke arahnya. Iya, tapi nanti Mama usahakan pulang. Angela menjadi gugup. Dia sebisa mungkin berpaling dari pria tampan di sana. Tidak usah, Ma. Mama sembuh saja dulu. Aku sudah ingin jalan-jalan bersama Mama. Tapi Mama harus sembuh. Udara di luar sangat dingin. Kalau Mama belum juga sembuh, akan bahaya kalau memaksakan untuk keluar, ungkap Aaron sangat pengertian. Sikap dewasa Aaron yang melebihi anak seumurannya seringkali membuat Angela kewalahan harus menyikapi seperti apa. Macam sekarang dia ingin sekali lari memeluk Aaron, tapi anaknya justru berkata dengan kalimat layaknya pria dewasa yang mengkhawatirkan kondisi kekasihnya. Maafkan Mama, ucap Angela menyesal. Tak masalah Ma, suara Aaron berubah menjadi lebih ringan. Lagi pula besok jeda 1 hari untuk menuju level kompetisi selanjutnya. Aku akan bangun siang dan bersantai, jadi Mama di sana saja. Yang paling penting Mama lekas sembuh. Ya, besok pagi Mama pasti sudah sembuh. Kamu baik-baik bersama Paman Diego. Tenang saja Ma, bukankah aku sudah biasa berurusan dengan pria seperti dengan Daddy? Angela baru bisa tersenyum lagi mendengar jawaban Aaron. Kalau begitu Mama istirahat dan makan yang banyak. Aku dan Paman Diego baru saja menghabiskan 1 piring makan malam dan banyak cemilan. Iya sayang, love you. Love you too Mama. Panggilan berakhir bertepatan dengan ponselnya yang kehabisan daya. Angela terdiam sesaat,
menatap layar bedah pipi itu yang sudah mati, sampai ada pergerakan ringan di sisi ranjang sebelah kanannya. Lucio, siapa lagi kalau bukan dia? Mau makan sekarang? Jemari itu membelai pipi Angela. Bahkan Lucio membungkuk, hendak mengejuk, tapi Angela langsung menjauhkan wajahnya ke lain arah. Hal itu cukup membuat Lucio tersenyum, kemudian mengejuk pipi Angela. Aku sudah membersihkan tubuhmu, kita makan, bisik Lucio. Hembusan nafas pria itu di telinga Angela saja sudah cukup membuat bulu kuduk sang wanita sedikit meremang. Lalu apa tadi? Membersihkan tubuhnya. Mendengar itu seketika ingatan Angela memutar. Tadi yang berakhir sampai senja menyapa malam. Dia tentu ingat alasan tubuhnya terasa remuk, yaitu sisi liar dua insan itu sama-sama keluar dan saling menyerang. Tapi dia tak ingat kapan Lucio membersihkannya. Kesadarannya perlahan sirna ketika tenaganya semakin berkurang di ronde terakhir. Ayolah aku bantu, suara Lucio kembali menyadarkan Angela dalam lamunan. Pria itu sudah duduk tegak dan menggenggam satu tangannya. Aku bisa sendiri, ketus Angela melepas genggaman Lucio, tapi sepertinya memang percuma untuk bergerak sendiri. Dia seperti jompo yang merasakan encok dan pegal-pegal. Tanpa bertanya lagi, Lucio langsung menggendong Angela bersama dengan selimut putih itu sekalian. Angela memekik ringan karena terkejut. Dia juga refleks melingkarkan kedua tangan di leher jenjang Lucio. Saat begitu, Angela baru sadar kalau dia sebenarnya sudah memakai bedroom juga. Jangan sampai ada berita yang menyatakan kalau seorang wanita jatuh pingsan karena kelaparan setelah bersama dengan suaminya sendiri. Kelakar Lucio sembari mendudukkan Angela di sofa. Angela tak menjawab. Dia masih bingung harus bersikap apa pada Lucio. Bahagiakah atau marah karena pria itu? Benar-benar Angela kesal pada Lucio. Di sisi lain, sebuah mobil sewaan baru saja membawa Noah dan Alicia keluar dari bandara Chicago menuju hotel. Alicia tahu di mana hotel Angela berada karena sebelumnya sahabatnya itu bercerita. Oke, sudah sampai, ucap Noah menepikan mobil yang dia kendarai di dekat lobi hotel. Mereka berpakaian tebal lengkap dengan sarung tangan dan syal. Alicia belum menjawab. Dia sedang berusaha menghubungi Angela tapi tak kunjung aktif. Tadi aku mengirim pesan tapi belum terbaca. Sekarang malah nomornya jadi tidak aktif, gerutu Alicia. Tak masalah, kita berikan kejutan saja padanya nanti di depan pintu kamar, saut Noah terlihat santai membuka seatbelt. Lalu dia yang lebih dulu keluar dari mobil. Alicia pun melakukan hal yang sama. Dia turun dari mobil, kemudian bersamaan masuk ke dalam hotel. Tujuan mereka adalah resepsionis. Ramai sekali, pasti itu anak dan orang tua peserta lomba, ujar Alicia memperhatikan restoran dengan dinding kaca yang ada di sisi kanan bagian depan hotel. Noah juga ikut melihat. Kali saja ada Angela di sana, atau kita coba masuk saja. Alicia begitu semangat mengajak Noah ke restoran. Noah tak menjawab, tapi dia tetap mengikuti Alicia yang tiba-tiba menarik tangannya dan melangkah menuju resto. Sampai Alicia seperti melihat Aaron di dalam sana. Wanita itu semakin bersemangat, bahkan setelah berlari menarik tangan Noah. Cepat sedikit Noah, sebelum Aaron menghilang. Alicia masih menarik tangan Noah, mendekati pintu masuk ke area resto di
di The Langham Chicago Hotel. Tapi ketika mereka hendak masuk, dua security yang berjaga langsung mencegah. "Maaf Nona dan Tuan, ada yang bisa kami bantu?" tanya security. "Aku ingin menemui keponakan. Dia ada di dalam," jawab Alicia seraya melepas tangan Noah, kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan foto Aaron dan Angela. Petugas itu hanya melihat sekilas, lalu kembali memberikan penjelasan pada dua orang di depannya itu. "Kami tidak bisa mengizinkan Anda masuk kalau Anda tidak memiliki ID card sebagai keluarga ataupun peserta lomba," ujar satu security. Noah dan Alicia saling memandang. Jangankan ID card, mereka saja datang tanpa sepengetahuan Angela. "Tapi kami hanya ingin bertemu dengan keponakan bernama Aaron. Kami sulit menghubunginya," terang Alicia. "Maaf Nona, karena saat ini hotel sedang disewa oleh pihak penyelenggara. Semua diperketat, termasuk orang-orang yang keluar masuk tanpa memberikan kartu pengenal. Jika Nona butuh bantuan lainnya, coba saja tanyakan pada bagian informasi sebelah sana." Security akhirnya mengalihkan pada bagian yang tak jauh dari pintu masuk lobi. Noah mengerti, dia juga tak mau membuat keributan di pintu masuk resto. "Kita coba tanyakan kamar Angela di bagian informasi." Kini giliran Noah yang meraih tangan Alicia supaya wanita itu mau meninggalkan lokasi. Alicia berbalik mengikuti Noah, tapi dia masih sesekali menoleh ke dalam resto dengan dinding kaca. Dia memang tidak sepenuhnya melihat Aaron, hanya saja tadi seperti ada anak itu di dalam. Kini Noah yang menanyakan tentang kamar Angela, tapi nyatanya jawabannya masih sama. Hotel ini benar-benar ketat. Kami hanya menjaga privasi setiap peserta di acara ini. Maafkan kami. Mungkin Tuan dan Nona bisa menonton lomba yang diadakan lusa. Di sana siapapun boleh datang untuk memberi support, ungkap resepsionis dengan sopan. Baik, terima kasih, ucap Noah. So, kita sudah seperti turis yang tersesat, ujar Alicia memanyunkan bibirnya. Dia masih berdiri di lobi, mencoba menghubungi Angela, tapi tetap saja nomor tidak bisa dihubungi. Tak masalah, ini sudah malam, kita sebaiknya cari hotel sekitar. Apalagi salju semakin tebal, jangan sampai kita sakit gara-gara menunggu Angela di sini. Alicia hanya bisa menghela nafas pasrah. Dia berjalan lesu, mengikuti Noah menuju mobil yang terparkir tak jauh dari pintu masuk lobi. Pagi hari di musim salju kota Chicago, suasana tak jauh beda dengan musim salju dari waktu ke waktu. Hanya saja kali ini Aaron merasa kesepian karena tak ada Angela yang memeluknya sepanjang malam. Ketika udara begitu dingin, hanya berselimut tebal sendiri, sedangkan Diego, dia mana berani tidur satu ranjang dengan anak dari tuannya. Dia memilih terlelap di sofa dengan selimut tebal pula yang menutup sebagian tubuhnya. Suara ponsel yang berdering berhasil mengagetkan Diego karena kebetulan dia meletakkan benda pipi itu tepat di dekat wajahnya. "Halo," sapa Diego dengan nada khas bangun tidur. Dia bahkan belum melihat siapa yang menelpon. "Belum bangun. Bagaimana Aaron?" Suara bariton Lucio kali ini membuat Diego akhirnya membuka matanya. Dengan cepat dia melihat ke layar, nama Lucio terpampang di sana. Maaf Tuan, iya saya baru bangun. Soalnya semalam Tuan muda Aaron tidak bisa tidur," ujar Diego seraya beranjak dari posisi tidurnya untuk bisa duduk dengan benar. "Aaron tidak bisa tidur, kenapa?" Rupanya obrolan Lucio bisa Angela dengar. Wanita itu baru saja keluar dari kamar mandi.
hanya memakai kemeja Lucio yang kebesaran, sebab ya hobi Lucio memang menyobek pakaian sebelum. Aaron kenapa? Tanyanya khawatir. Katanya dia semalaman mengajak Diego bermain Lego. Jawab Lucio meniru jawaban yang Diego utarakan. Kemudian mematikan ponselnya setelah dia memerintahkan sesuatu pada asisten pribadinya itu. Dia tidak sakit. Angela masih tidak percaya dengan jawaban Lucio. Pria itu hanya mengangguk, lalu berjalan mendekati Angela. Di saat Angela sibuk memikirkan Aaron, Lucio dengan mudahnya meraih pinggangnya dan sedikit mengangkat, hingga Angela harus berjinjit untuk menahan berat tubuhnya. Apa kamu menggodaku dengan pakaianmu ini? Tanya Lucio dengan sorot laparnya, tapi Angela justru membalas dengan sorot tajamnya. Menggoda apa? Kamu sendiri yang merobek pakaianku. Tapi kalau aku sudah tergoda, bagaimana? Kita ulangi lagi kegiatan semalam. Aku rasa kamu memiliki stamina yang luar biasa sekarang, Angela, goda sang suami. Wajah Angela memerah, tapi dia berusaha untuk tidak menampilkan kelemahannya. Meski tiap mengingat apa yang mereka lakukan kemarin siang dan berulang di malam hari, membuat Angela panas dingin. Tapi Angela tak ingin mengulanginya. Baginya dia seperti sedang berkhianat pada Noah, padahal jelas-jelas Lucio adalah suami sahnya. Aku tidak mau. Aku harus kembali pada Aaron. Angela mendorong dada Lucio karena pria itu memang tidak berniat menahan Angela. Dia pun melepas. Pakaianmu ada di sana. Lucio menunjuk ketiga buah paper bag besar di atas nakas. Entah kapan Lucio meletakkan, Angela baru melihatnya. Angela tak peduli. Dia bergegas mengambil paper bag itu dan masuk ke dalam kamar mandi. Dia tak mau dianggap memancing Lucio kalau masih memakai kemeja kebesaran saja. Angela tak menyangka kalau Lucio justru membawanya turun dan masuk ke dalam mobil. Kamu mau bawa aku kemana? Tanya Angela melihat ke kanan dan ke kiri kaca mobil. Jalan-jalan, jawab Lucio santai. Dia duduk di samping Angela. Aku tidak mau. Aku kan bilang kalau aku ingin bertemu Aaron. Angela selalu saja ngegas saat bicara dengan Lucio. Kali ini Lucio tak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya menunjuk pada jendela mobil di samping Angela. Wanita itu pun menoleh, kemudian mendapati Aaron dan Diego yang berjalan keluar dari pintu lobi. Wajah Angela seketika berubah jadi sumringah. Dia bergegas membuka pintu mobil dengan sistem dorong itu. Sambutan senyuman lebar pun dia dapatkan. Mama, Aaron berlari mendekat. Kata Paman Diego, Mama dan Paman Tampan akan mengajak jalan-jalan. Aaron menggeser pandangannya pada Lucio yang terlihat di samping Angela. Iya sayang, ayo naik, jawab Lucio. Diego pun membantu Aaron naik ke dalam mobil. Memperhatikan pria kecil itu mengambil bagian kosong di tengah-tengah Angela dan Lucio. Mama kenapa bengong? Ayo tutup pintunya, ujar Aaron. Angela cukup terkesiap. Dia hanya terkejut dengan situasi ini, membuatnya sedikit berpikir lambat. Diego, Angela beralih menatap Diego. Saya banyak pekerjaan, Nona, jawab Diego dengan senyuman tulus seorang anak buah. Iya, Diego tadi bilang kalau dia tidak bisa ikut. Aaron membenarkan. Setelahnya, Diego menutup pintu mobil, membiarkan kendaraan itu pergi meninggalkan hotel. Bersenang-senanglah kalian. Diego menghela nafas leganya. Di pikirannya saat ini adalah kebahagiaan Lucio, sosok yang sudah dia anggap menjadi bagian dari keluarganya.